na atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa biar mendapatkan cahaya di hari kiamat. Pelan-pelan ibu dan bapak bacanya, pelan-pelan menghafalnya. Ayat ini dihafalkan Pak, karena kita akan butuh cahaya di hari kiamat. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah kami cahaya. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bareng-bareng yuk. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ya Allah, semoga pembahasan ini membuat kita cinta berjamaah di masjid awal waktu, cinta sholat subuh, dan amalkan doa ini. Semoga kita semuanya mendapatkan cahaya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap. Ini kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan syukur. Begitu besar nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bisa hadir melangkahkan kaki ke majelis ini, dan berharap semoga semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Semoga dengan barokah salawat yang kita selalu baca, kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Kita melanjutkan tema yang sempat terputus di bulan yang lalu tentang dahsyatnya jembatan Sirat. Saya sebelum melanjutkan materi, kita mengulang tapi tidak secara detail tentang jembatan Sirat. Jembatan ini disebut dengan sebutan As-Siratu dengan huruf sin, ra, alif dan ta. As-Siratu. Sebenarnya As-Siratu itu bisa berarti al-jasru atau al-jisru. Jadi ada sebutan dalam hadis disebut dengan sebutan al-jasru atau al-jisru. Namun dalam keseharian kita lebih seringnya kita mengenal jembatan ini dengan sebutan Siratal Mustaqim. Dalam Quran surah ke-19 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Nah, mendatangi neraka ini Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, juga mayoritas ulama mengatakan adalah mendatangi jembatan Sirat. Jadi semua kita pasti mendatangi neraka, maksudnya adalah kita semuanya pasti mendatangi jembatan Sirat. Karena letaknya jembatan itu adanya di atas neraka jahanam, maka semuanya kita pasti menyeberangi jembatan itu. Posisinya letaknya ada di atas neraka jahanam. Dan manusia yang pertama menyeberangi jembatan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah berarti manusia setelah Rasulullah yang menyeberangi jembatan itu adalah kita, umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah adalah akhir zaman
tapi di hari kiamat diawalkan. Maka umatnya Rasulullah yang pertama kali menyeberangi jembatan Sirat, juga yang pertama kali masuk ke dalam surga, maka secara otomatis umatnya Rasulullah juga adalah yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Itulah kelebihan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan itu bagaimana? Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabatnya dalam hadis rawahu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jembatan itu kata Rasulullah adalah madhadatun mazillatun. Jembatannya licin juga menggelincirkan. Ada kata mazillah. Mazillah itu berarti menggelincirkan. Berarti jembatan itu sangat licin dan tidak mustahil orang langsung terpleset. Tapi kata mazillah di hadis ini ada pendapat dari para sahabat mengatakan jembatan itu dibuat goyang. Maka kita masuk ke kamar mandi dengan kita siramkan air sabun yang sangat licin, itu tidak mustahil terpleset. Apalagi kamar mandinya dibuat goyang. Makanya banyak manusia yang baru satu langkah sudah terpleset dan masuk ke dalam jurang api neraka, karena dibuat jembatan itu adalah licin juga menggelincirkan. Yang kedua kata Rasulullah, jembatan itu alaihi khototifun wa kalalibun. Di atasnya itu ada besi pengait. Nah, besi ini persis kalau boleh saya gambarkan adalah seperti kail pancingan. La ya'lamu qadra izamuha illallah, dan tidak ada yang tahu bagaimana besarnya itu besi pengait, yang tahu besarnya hanyalah Allah. Dan besi pengait yang ada di atas neraka jahanam itu atau di atas jembatan Sirat itu adalah besi yang siap bergerak, besi yang siap menyambar, dan besi yang siap merobek siapapun yang melewati di atasnya. Jadi besinya seperti ini, siap menyambar, siap merobek, siap menghancurkan badan manusia, dan pada akhirnya terpleset. Yang ketiga, Nabi Muhammad bersabda wahasakah mufatohah. Jembatan itu di atasnya penuh dengan duri. Nah, Nabi pernah menggambarkan durinya itu seperti pohon sa'dan. Hurufnya sin, ain, dal, alif, nun. Sa'dan. Apa tadi? Sa'dan. Itu pohon berduri. Nanti bisa dilihat di handphonenya, ada pohon namanya sa'dan, yang bagian pohonnya semuanya berduri. Maka ketika manusia masuk atau menginjak jembatan itu, maka telapak kakinya langsung tembus dengan duri. Maka tergantunglah dia dengan durinya. Jadi jembatan itu licin menggelincirkan. Di atasnya ada apa tadi? Besi pengait, dan kemudian apa? Ada duri. Nah, ini hadis rawahu Imam Ahmad. Nabi bersabda, jembatan Sirat itu bukan hanya licin menggelincirkan, kemudian di atasnya ada besi pengait dan juga kawat berduri. Nabi bersabda, wali jahannama jisrun adakum minasya'ri wa ahadun minasayfi. Lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Jadi rambutnya itu, sehelai rambut kalah tipis dengan tipisnya jembatan Sirat. Tapi umumnya di kita dalam kesehariannya bilang jembatan Sirat itu seperti rambut dibelah 7. Nah, angka 7 sendiri belum saya temukan. Jadi lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang apa? Pedang. Itu Pak, pisau dapur kita balik yang tajam di atas, lalu kita tempelkan telunjuk kita di pongkolnya, di depannya, sedikit menekan, kemudian jalankan ke ujung, maka telunjuk ini tidak mustahil akan apa? Sobek, terbelah. Itu baru tajamnya pisau dapur, apalagi tajamnya jembatan Sirat. Jadi lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang apa? Pedang. Jembatan itu kata Rasulullah adalah gelap. Nah, berarti kalau begitu sempurnalah bagaimana dahsyatnya jembatan itu. Tipisnya lebih tipis ketimbang sehelai rambut
dan lebih tajam ketimbang apa tadi? Pedang. Juga dibuat jembatan itu gelap. Sekarang bagaimana manusia menyeberangi jembatan itu? Nabi bersabda, manusia menyeberangi jembatan itu bermacam-macam sesuai dengan amalannya. Tapi yang pertama Nabi mengatakan, manusia yang nyebrang jembatan itu kalbarku, cepatnya laksana kilat. Yang kedua, torfatul aini, manusia nyebrang jembatan itu cepatnya laksana kedipan mata. Manusia yang nyebrang jembatan Sirat cepat laksana kilat dan kedipan mata, berarti dia tidak merasakan dahsyatnya jembatan Sirat. Dan saya berharap kita semua juga keluarga dan saudara kita, Allah berikan kemudahan nyeberangi jembatan itu cepatnya laksana apa tadi? Kilat atau kedipan mata. Berarti cepat sekali dia nggak merasakan tajamnya jembatan itu. Ada yang karih, cepatnya laksana angin yang berhembus. Ada toir katoir, ada yang nyebrang jembatan Sirat cepatnya laksana burung yang terbang. Kajawi dil qail, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat itu cepatnya laksana kuda yang berlari kencang. Makhdusyun musallamun, dia dirobek, dia dicakar, dia dicabik oleh besi pengait, tapi pada akhirnya dia selamat. Saya ulangi ya, dia dirobek, dia dicakar, dia dicabik-cabik oleh besi pengait, tapi pada akhirnya dia selamat. Kalau boleh saya bilang happy ending, tapi pada akhirnya dia apa tadi? Selamat. Selanjutnya makdusyun finnar, dia dirobek, dicakar, terbelah, masih bisa berjalan, tapi tinggal selangkah di akhirnya terpleset dan masuk ke dalam jurang neraka. La yastati usairu ila zahfa, dia tidak mampu menyeberangi jembatan Sirat dengan kakinya, maka dia minta bantuan dengan tangannya, maka jalannya kaki dan tangan, namanya apa? Merangkak. Dan yang terakhir, manusia menyeberangi jembatan Sirat yaitu apa? Hatta yamuru akhirahum yushabu sahba, jalannya digeser dengan pantatnya, namanya adalah ngesot. Ya Allah, semoga kita ya cepat laksana kilat dan kedipan mata, amin. Dan akhir pembahasan kita melanjutkan tema yang di bulan lalu, yaitu amalan penolongnya. Tolong Bapak Ibu kita fokus di amalan penolongnya, dan saya berharap kita semuanya bisa meraih cepat laksana kilat atau kedipan mata. Tadi jembatan itu kan dibuat sama Allah yang paling akhir apa? Gelap. Berarti kita butuh apa? Sinar. Ada enggak Ustadz? Ada. Quran surah 57. Quran surah berapa tadi? 57. Ustadz Syihab bisa membantu. Surah 57, nama suratnya Al-Hadid. Surah 57, nama suratnya apa? Al-Hadid. Ayatnya 12. Tolong lihat ya Pak, Ibu, ada enggak kata cahaya di sini? Nah, silakan Ustadz Syihab. Surah Al-Hadid, ayatnya nomor urut berapa ayatnya? 12. Silakan. Masya Allah, semoga barokah baca Quran dan berkah
dengarkan Quran, hajat kita Allah berikan kemudahan. Silakan Ustaz Syihab, mohon maaf saya minta tolong dibacakan terjemahnya gimana? Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Sebentar, cahaya mereka orang beriman laki dan perempuan bersinarnya di mana? Yang pertama di depan, yang kedua di sebelah kanan. Saya ulangin ya, cahaya orang beriman menyeberangi jembatan Sirat cuma dua. Yang pertama di mana? Depan. Yang kedua di sebelah kanan. Awalnya dulu Pak, saya pikir kita itu nyebrang jembatan itu cahayanya mengitari kita. Ternyata enggak, cuman depan dan kanan aja. Saya mulai ambil hikmah nih dari kata depan dan kanan. Ternyata dalam agama kita, depan dan kanan lebih mulia ketimbang belakang dan kiri. Bener enggak? Saya ulangin ya, depan dan kanan lebih mulia ketimbang apa? Belakang dan kiri. Barisan sholat yang paling utama bagi laki-laki adalah yang paling apa? Depan. Dan seburuk-buruk barisan laki-laki dalam sholat adalah yang paling belakang. Ketika kita memasuki masjid, maka kita disunahkan melangkah dengan kaki kanan. Dan ketika kita memulai makan dan minum, kita disunahkan dengan menggunakan tangan kanan. Berarti kalau begitu, tepatlah menyeberangi jembatan itu cahayanya ada di mana tadi? Depan dan apa? Kanan. Apa amalannya Ustadz? Pertama, Nabi bersabda, ya Allah semoga kita cepat laksana kilat dan kedipan mata ya, amin ya. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Cepat atau tidaknya kita menyeberangi jembatan Sirat, Rasulullah bersabda tergantung dari cepat atau tidaknya kita penuhi panggilan azan solat. Berarti sholatnya harus di awal waktu dan berusaha berjamaah di mana. Dan ketika berada di masjid, dan jangan mengisi barisan paling belakang, tapi usahakan mengisi barisan paling depan. Dari sana sampai sana adalah manusia-manusia yang sholatnya didoakan oleh para malaikat. Tapi sebelah depan pun ada yang lebih utama, yaitu di sebelah kanannya apa? Imam. Jadi kalau pilih barisan paling depan dan memang ada di sebelah kanan kosong, maka masuk isi yang paling apa? Kanannya imam. Maka orang-orang yang sholatnya di awal waktu, maka insya Allah menyeberangi jembatan Sirat cepatnya laksana kilat atau kedipan mata. Sekarang saya tanya, zuhur jam 3 petang, jam 3. Sementara asar jam 3.14. Benar, asar jam 3.14. Sekarang dia zuhurnya jam 3. Enggak, umpama mengerjakan zuhurnya jam berapa? Jam 3. Nah, sah apa tidak? Belum masuk waktu asar. Asar kan jam 3.15 jika tidak salah ya. Sementara dia mengerjakan zuhurnya jam 3 sore. Sah apa tidak? Sah. Tapi kan nyebrang jembatan Sirat yang paling akhir jalannya apa? Nah, itu yang jadi kekhawatiran. Makanya jangan diremehkan waktu sholat. Dan saya pernah bertemu dengan orang yang sudah cukup senior. Kok lisannya bicara lancar banget, pendengarannya masih kuat, badannya masih gagah. Ternyata solusinya kata dia adalah perhatian dengan waktu sholat. Nah kalau kita sholatnya di awal waktu, berarti kita mendahulukan kepentingan dan urusannya Allah ketimbang urusan dunianya. Maka di hari kiamat Allah pun akan pertamakan atau utamakan kita menyeberangi jembatan Sirat laksana kilat atau kedipan mata. Semoga ya kita bisa mengerjakan sholatnya di awal waktu. Nah, ada nggak beberapa hal yang diperbolehkan menunda sholat? Ya barangkali ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam kondisi darurat sekali. Apa diantaranya? Ketika dokter sedang mengoperasi pasiennya. Ketika dokter sedang mengoperasi pasien, tiba-tiba azan zuhur di samping masjid rumah sakit dikumandangkan.
Kira-kira dokter menghentikan operasi langsung ke masjid apa meneruskan operasi? Kalau umpama dihentikan operasi, kira-kira apa yang terjadi itu? Nah, itu dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Atau seseorang yang menjaga palang pintu kereta, ketika kereta akan datang, dia akan berusaha menurunkan palang pintu. Tiba-tiba berbarengan dengan itu azan Jumat atau azan zuhur dikumandangkan. Bagaimana? Dia ke masjid apa turunkan palang pintu? Nah, di saat-saat tertentu memang diperbolehkan. Nah, sekarang bapak ibu sedang asyik mainkan handphone, tiba-tiba azan zuhur dikumandangkan, terus asyik mainkan handphone atau penuhi panggilan azan. Cuman masalahnya bapak ibu sedang WA-an, dan yang sedang asyik WA dengan ibu ingin transfer uang, dia minta nomor rekening segera, gimana tuh? Nah, ini ya, jadi kalau begitu ada kalanya kita penuh tantangan. Makanya ingin sholat di awal waktu ya harus dipaksa ya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Artinya ibadah itu memang harus dipaksakan. Nanti akan terbiasa. Ya Allah, semoga ya kita semuanya bisa sholatnya di awal waktu. Mau ke masjid baca doa ke masjid juga biar dapat cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya adalah nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Hafal nggak? Hafal. Yaitu apa? Nuronya. Jadi mulai saat ini apa? Jadi kalau begitu, maaf Bapak Ibu, saya tidak sedang menggurui. Cari ya doa mau ke masjid, kemudian difotokopi lembaran kecil, baca aja. Lah kita sholat berjamaah 5 waktu, 5 kali ke masjid. Setiap ke masjid baca itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan hatiku bercahaya, pendengaranku bercahaya, mataku bercahaya, kanan kiri bercahaya, atas bawah bercahaya, depan belakang bercahaya, dan jadikanlah sekitaran tubuhku ini bercahaya. Makanya orang-orang yang rajin ke masjid awal waktu biasanya Allah pancarkan cahaya di mukanya. Jadi sebelum meninggal dia sudah mendapatkan cahaya, sebelum menyeberangi jembatan Sirat sudah mendapatkan cahaya. Di mana Ustaz? Di mukanya. Maka muka orang-orang yang rajin di awal waktu berjamaah, insya Allah Allah pancarkan cahaya di mukanya. Insya Allah wajah-wajah Bapak pada siang ini nggak enak saya melihatnya ya. Insya Allah nampak bercahaya, apalagi yang sekitaran sini, karena nampak dari luar cahaya sungguh besar ya. Cahaya akan memancar kalau kita rajin kemana tadi? Masjid di awal waktu. Satu, jadi kalau ditanya apa amalan yang memudahkan kita menyeberangi jembatan Sirat, amalannya adalah sholatnya berjamaah di masjid dan berusaha di awal waktu. Kedua, tadi jembatan itu kan gelap, cahayanya hanya ada di mana? Depan dan di mana? Kanan. Apa cahayanya Ustadz? Basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada umatku yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola. Maka ketika menyeberangi jembatan Sirat atau di akhirat nanti, Allah akan berikan cahaya. Jadi cahayanya subuhnya di masjid, bukan di rumah. Kalau di musola bagaimana? Enggak apa-apa. Tempat itu dikumandangkan azan 5 waktu dan orang-orang pada mendatangi. Kalau kita punya musola, apakah musola kita yang di rumah dikumandangkan azan 5 waktu apa tidak? Gitu ya. Ada nggak orang punya rumah tapi dalamnya ada musolahnya? Ada ya. Nah, itu hitungannya jamaah apa tidak? Ya tanyakan aja, apakah tempat itu dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Yang kedua, tetangga mendatangi tempat itu apa tidak? Maka itu bagi saya bukan hitungannya berjamaah, hanya dapat sholat di awal waktu. Berjamaah itu
di mana nih? Masjid. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang solehah di mana sholatnya? Jadi kalau begitu sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di mana? Musola. Nah sekarang sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Saya ulangi, sholat sunnah apa tadi? Qobliyah dan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ada riwayat 10 rakaat, juga ada riwayat hadis mengatakan 12 rakaat. Dihitungin ya, sama-sama. Ini qobliyah ba'diyah yang muakkad, bukan ghairu muakkad. Yang apa tadi? Muakkad. Yang 10 dulu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sama-sama yuk. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 sebelum apa tadi? Subuh. Tadi saya mengatakan ada berapa riwayat? 2. Yang pertama 10 rakaat, yang kedua 12. 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam baiknya. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau 12 tinggal menambahkan 2 saja di rakaat sebelum apa? Ya Allah, Roni dia kenceng nyender salah. Semoga dimudahkan ya Allah segala hajatnya. Jadi tinggal menambahkan 2 sebelum apa tadi? Zuhur. Nah sini deh. Man shola asyara au isna asyara raka'a fi kulli yaumin wa lailah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah 10 atau 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan dia rumah di mana? Surga. Dari 10 atau 12 rakaat yang barusan saya sebutkan, ada enggak sholat sunnah 2 rakaat yang fadilahnya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya? Ada? Apa itu? Sebelum apa? Subuh. Sebelum subuh itu saya tanya, sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnahnya subuh. Sunnahnya sebelum subuh aja lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Apalagi, jangan ragu, apalagi subuhnya. 2 qobliyahnya aja sebelum subuh lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Apalagi subuhnya. Jadi kalau begitu subuh itu luar biasa. Dan salah satu sholat yang disaksikan oleh malaikat adalah sholat di waktu apa? Subuh. Nah, kalau gampang gini, ada yang turun, ada yang naik. Mereka tidak akan naik para malaikat sebelum ada yang apa? Turun. Ada juga mengatakan hadis di waktu asar. Ketika mereka naik semuanya, maka Allah bertanya, apa yang kalian lihat wahai para malaikatku dikala kalian turun dan naik? Malaikat mengatakan, ketika kami sedang turun, kami melihat hambamu sedang sholat subuh. Dan ketika kami sedang naik, kami pun melihat hambamu sedang sholat subuh. Itulah yang dimaksud sholat subuh itu disaksikan sama siapa? Malaikat. Jadi sholat yang disaksikan oleh para malaikat adalah sholatnya sholat apa? Subuh. Bapak ibu semua pengen nggak nyebrang jembatan itu dapat cahaya? Jawab yuk, ini doa. Ingin nggak? Tolong Pak, doa ini diamalkan. Usahakan setiap selesai sholat biar kita mendapatkan cahaya. Tutup pembahasan jembatan Sirat.
hafalkan surat ini di doa ketika dapat cahaya. Surahnya 66 ayat 8. Tolong surat ini Bapak yang bawa handphone difoto ya, dan dibaca, dihafalkan doanya. Ustadz Syihab, mohon maaf saya minta tolong lagi, suara antum Masya Allah, silakan ya. Surahnya berapa tadi? 66. Nama surahnya apa? At-Tahrim. Di ayat yang keberapa? 8. Tolong lihat ya, bahasa Arabnya cahaya apa? Nur. Ada enggak kata nur di sini? Silakan Ustadz Syihab. Ayat 8, surahnya 66. Namanya At-Tahrim. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ila Allahi taubatan nasuha. Sebentar. Allah menyuruh kita agar taubatnya setulus-tulus taubat, sebenar-benar taubat, tidak mengulangi. Taubat yang tidak mengulangi disebut dalam ayat ini taubatnya taubat apa? Nasuha. Hijrah menuju arah lebih baik. Seperti orang yang sudah membunuh 100 orang, akhirnya taubat, di jalan meninggal, dengan rahmat Allah masuk surga. Karena yang membunuh 100 orang ini adalah taubatnya taubat apa? Nasuha. Teruskan Ustaz Syihab, maaf saya potong nanti ya, silakan. Sebentar. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Dengan taubat nasuha, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berarti orang yang bertaubat sebenarnya Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Apa itu jannah? Surga. Tajri min tahtihal anhar, yang dimana di bawahnya surga itu mengalir apa? Sungai-sungai. Jadi orang yang taubatan nasuha, pertama dosa diampuni dan mendapat jaminan masuk apa? Surga. 2. Teruskan lagi. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan orang beriman dan orang-orang yang bersama Nabi. Berarti pada hari itu orang-orang beriman yang bersama Rasulullah di hari kiamat kedudukannya tidak dihinakan oleh Allah. Ya Allah Pak, Bu, semoga kita di hari kiamat tidak dihinakan dan mulia di sisi Allah. Amin kan yuk? Amin. Teruskan lagi. Sebentar. Nuruhum, cahaya mereka, yas'ah, memancar, baina aidihim, di mana? Yang tadi di mana? Depan dan di mana? Jadi ada 2 ayat yang mengatakan depan dan kanan cahayanya. Jadi di hari kiamat cahayanya di mana tadi? Depan dan apa? Belakang. Teruskan lagi. Masya Allah. Yaquluna, mereka berdoa atau mengatakan, barulah dihafal ini ayat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa biar mendapatkan cahaya di hari kiamat. Pelan-pelan ibu dan bapak bacanya.
pelan-pelan menghafalnya. Ayat ini dihafalkan Pak, karena kita akan butuh cahaya di hari kiamat. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah kami cahaya. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bareng-bareng yuk. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ya Allah, semoga pembahasan ini membuat kita cinta berjamaah di masjid awal waktu, cinta sholat subuh, dan amalkan doa ini. Semoga kita semuanya mendapatkan cahaya di hari kiamat. Saya ditunggu ada kajian jam 2 di Cilandak. Saya akhiri, semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi